Pojok Jet News kali ini akan mengetengahkan bakal calon Kepala Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Agus Soleh Jainuri, lahir di Pemalang, 1971. Beliau mengenyam pendidikan di tingkat SLTA dan pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Karawang sejak 1991 hingga 2001. Dan menjadi Ketua RT di roda pemerintahan Desa Kondang Jaya dari tahun 2012 hingga saat ini. Kinerja Agus Soleh Jainuri tidak hanya sampai di situ, ia pun memegang jabatan sebagai pekerja sosial masyarakat atau PSM sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan turut serta dalam program Motekar DP3A sejak tahun 2015 hingga 2020. Dan kini Agus Soleh Jainuri diusung banyak warga untuk maju dalam kancah Pilkades 2021. Bagaimana visi misi beliau? Ikuti kami dalam mengupas dialog bersama bakal calon Kepala Desa Kondang Jaya dalam program Pojok Jet News. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, halo sahabat Jet News dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Zia Arifin dalam program Pojok Jet News. Seperti kita ketahui, pemilihan kepala daerah 2020 di Indonesia telah selesai digelar. Dan kali ini di beberapa titik desa yang ada di Kabupaten Karawang khususnya akan segera mengadakan pemilihan kepala desa. Untuk itu, bersama saya kita akan kupas tuntas seperti apa antusias dan persaingan di antara bakal calon kepala desa khususnya di Desa Kondang Jaya. Dan kali ini kita sudah berada bersama salah satu bakal calon Kepala Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Ada Bapak Agus Soleh Jainuri. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya. Masih dalam suasana liburan Pak. Masih dalam suasana tahun baru, bahkan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini kalau dibilang Bapak salah satu calon. Betul. Bahkan bisa disebut calon terkuat untuk pemilihan kepala desa. Mudah-mudahan. Perasaannya dulu seperti apa nih Pak? Ya, terharu dengan situasi sekarang ini. Insya Allah ternyata banyaklah teman kita yang untuk bersama-sama semangat dukungannya terhadap saya. Alhamdulillah. Nah, kalau berbicara dukungan, doa pasti luar biasa ya Pak ya. Tapi kalau berbicara tentang tujuan, ya tujuan Bapak ingin menjadi kepala desa, khususnya di Desa Kondang Jaya, ini apa sebenarnya Pak? Saya ingin menciptakan situasi atau sistem kelola pemerintahan desa untuk menciptakan program-program dengan amanah, jujur, serta transparan. Wow. Amanah, jujur, dan transparan. Memang sejauh ini yang Bapak lihat, kalau dibilang pemerintahan yang ada, khususnya di Desa Kondang Jaya ini seperti apa sih Pak? Alhamdulillah sudah aman, Sudah amanah. Tapi untuk pribadi saya, untuk lebih amanah lagi, dan semua apa yang kami programkan, baik anggaran ataupun program semuanya, akan saya lakukan dengan cara yang transparan terhadap masyarakat. Luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau berbicara lagi-lagi salah satu syarat sah menjadi seorang pemimpin, dia harus mengetahui siapa yang dipimpinnya, ya kan? Ya, kalau berbicara tentang kepala desa, otomatis ada beberapa secara struktural yang ada di desa, mulai dari RW, RT, bahkan sampai ke kepala keluarga. Ya, ini yang ingin saya tanyakan untuk di Desa Kondang Jaya sendiri, ini ada berapa RW, ada berapa RT Pak? Untuk RT ada 65. 65 RT. Ya. Di atas RT ada RW. Untuk RW totalnya ada 8 RW. 8 RW yang ada. Ada lagi kedusunan. Kedusunan ada 6 dusun. Gitu. Wow, ada 8 RW, ada 16 RT. Betul? 65 RT. Oh, 65 RT. Ya, 65 RT dusun. dan 6 dusun. Siap memimpin, Pak. Insya Allah. Sekian ribu orang. Insya Allah siap. Insya Allah siap ya Pak, dengan tekad yang kuat ya. Betul. Nah, lagi-lagi ini luar biasa. Kami menyambut niat Bapak untuk menjadi seorang pemimpin, tapi lebih memantapkan lagi atau secara motivasi atau secara dorongan, itu apakah memang lahir dari diri Bapak sendiri untuk menjadi seorang pemimpin atau dari pihak-pihak tertentu ada dukungan juga? Awalnya memang berasal dari masyarakat, rekan-rekan kita yang mungkin karena
kerja saya selama ini di bidang sosial. Kerja saya di bidang sosial, dalam tanda kutip kami siap membantu masyarakat yang tanda kutip warga tidak mampu. Alhamdulillah kami bisa membantu dengan kemampuan saya, dan mereka muncul untuk berusaha bagaimana kalau Pak Agus untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Alhamdulillah, insya Allah dengan dukungan keluarga, orang tua, dan juga rekan-rekan, hasil keputusan saya siap untuk mencalonkan diri. Jadi tidak jadi tapi tetap mengabdi kepada masyarakat ya Pak ya? Insya Allah. Tapi memang sejauh ini yang Bapak tahu nih Pak, keadaan atau kondisi warga masyarakat yang ada di Desa Kondang Jaya sendiri, mulai dari perekonomian ya Pak, dari pendidikan ya, itu seperti apa yang Bapak ketahui nih Pak? Kalau pendidikan memang masih standar ya, bahkan dari yang perguruan tinggi sudah ada, sampai yang tidak sekolah pun, yang putus sekolah ada, tapi alhamdulillah minim sekali. Ada cuman sedikit, itu karena kendala sesuatu, misalkan ada kekurangan ekonomi, ataupun dia mempunyai kekurangan dari disabilitas, akhirnya minder seperti itu. Betul. Tapi salah satu dua lah, tidak banyak. Seperti itu. Tapi sejauh ini pendekatan Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Kalau kita melihat kan ada contoh-contoh dari para pemimpin kita yang sering melakukan belusukan, pendekatan dengan warga masyarakat. Nah, kalau Bapak sendiri untuk mendapatkan dukungan atau bahkan suara dari warga masyarakat sendiri dengan cara apa Pak? Secara tidak langsung dengan kerjaan saya yang sebagai pekerja sosial. Ini kalau boleh tahu lebih spesifik, Bapak lebih di bidang apa ya? Sosialnya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Saya di struktur pemerintah, saya di RT, ketua RT. Pak RT. Di samping itu saya juga sebagai pekerja sosial masyarakat atau pekerja PSM. Pekerja Sosial masyarakat. Alhamdulillah. Dari situlah saya muncul untuk semangat bergerak di bidang sosial ke masyarakat. Dan untuk meraih dukungan dari masyarakat, secara tidak langsung dengan kerjaan saya itu mereka bisa menilai. Dan saya pun tetap berusaha untuk mencari dukungan, sosialisasi, dan pendekatan keluarga. Mohon doa dan dukungannya. Wah, luar biasa. Ini pasti kalau dibilang bicara dukungan, apalagi Bapak memang dari latar belakang yang berjiwa sosial, ya. Tapi kalau secara tadi latar belakang pendidikan sendiri, biar sahabat Jet News juga tahu, warga masyarakat umum tahu itu seperti apa kalau secara pendidikan sendiri, latar belakang Bapak, pendidikan Bapak? Kalau pendidikan saya hanya sampai SLTA. Nah, kami belajar di bidang sosial karena kami ditunjuk sebagai pekerja sosial. Akhirnya dari hari ke hari, waktu ke waktu saya belajar untuk di bidang sosial itu. Alhamdulillah saya dengan menikmati, dengan senang hati untuk melakukan semua itu. Mudah-mudahan saya bisa membantu warga yang memang membutuhkan. Dan yakin dan percaya itu bisa menjadi modal Bapak untuk nantinya memimpin Desa Kondang Jaya, Pak. Mudah-mudahan. Wah, ini harusnya menjadi apa namanya, contoh dan juga motivasi buat mereka-mereka. Ternyata dengan kita bermodalkan keinginan yang kuat, dengan pengabdian yang luar biasa terhadap masyarakat, dan mudah-mudahan kita pun diberikan amanah untuk menjadi pemimpin nantinya ya Pak ya. Oke, nah jadi untuk Anda semua sahabat Jet News, dan juga ini mudah-mudahan kita ditonton juga Pak ya oleh warga masyarakat Desa Kondang Jaya. Ini mudah-mudahan Bapak Agus, panggilan santainya Bapak Agus ya, Agus bukan Pak Soleh ya. Pak Agus yang soleh ini. Insya Allah soleh. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu figur pemimpin atau bahkan bisa menjadi tonggak kepemimpinan yang nantinya akan memegang dan juga memimpin Desa Kondang Jaya ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemimpin harapan kita semua, betul ya Pak? Mudah-mudahan. Walaupun hanya baru bakal calon saja ya Pak ya. Baik, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita, lebih mengenal lebih dalam lagi, dan kita nanti akan menghadirkan keluarga dari Bapak Agus Soleh ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Pojok Jet News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami tetap solid pendukung Agus Soleh Jainuri. Juara. Kembali dalam acara Pojok Jet News, dan kita masih bersama narasumber kita sekaligus calon kepala desa dari Desa Kondang Jaya, Pak Agus. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang pemerintahan yang ada Pak, ya, kepengurusan dari pemerintah yang ada di Desa Kondang Jaya saat ini, ya. Ini menurut Bapak sendiri kira-kira bidang-bidang apa saja yang menurut Bapak masih kurang
ya, atau mungkin dirasa oleh pemerintah atau oleh warga masyarakat itu masih kurang Pak? Apa nih kira-kira nih Pak? Ya. Alhamdulillah untuk semua bidang sudah bagus sebenarnya. Cuman kami berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Karena mungkin ada sedikit keluhan-keluhan yang barangkali perlu kami tingkatkan. Misalkan dari segi ekonomi. Nah, seperti itu ya tidak lepas dari pengangguran. Pengangguran. Jadi betul. nanti akan dicoba untuk adanya lapangan kerja buat mereka yang membutuhkan. Insya Allah kami akan mengatur semua itu. Kami akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di pemerintah desa. Mudah-mudahan akan tercapai. Mudah-mudahan akan terselesaikan bidang yang mungkin masih ada kekurangan. Jadi tujuannya hanya untuk lebih meningkatkan saja Pak ya, bidang-bidang yang ada ya. Betul. Nah, kalau berbicara tadi pengangguran Pak, terus berbicara tentang semua bidang ini tidak hanya di pemerintah daerah Pak, bahkan pemerintah pusat, bahkan dunia Pak. Ini terkait tentang masalah COVID-19 atau yang kita lebih kenal dengan corona ya Pak ya. Ini jelas-jelas berdampak kepada semua aspek yang ada nih Pak. Dan ini menurut Bapak sendiri atau bahkan yang Bapak rasakan sendiri, sejauh mana nih pengaruhnya nih, efeknya terhadap warga masyarakat terkait corona nih Pak? Ya, memang efeknya sangat besar Pak buat masyarakat di Kondang Jaya. Seperti dari para pedagang mengeluh dengan perdagangannya, karyawan atau wira swasta juga mengeluh dengan pekerjaannya. Betul. Banyak yang ada istilah lockdown, resign ataupun habis kontrak. Betul. Nah, para pedagang pun mengeluh sepi. Itu kalaupun dari para konsumen yang mungkin tidak untuk daya belinya berkurang. Karena situasi lockdown ini mungkin mohon maaf dari segi penghasilan pun akan berkurang. Mungkin itu efeknya yang lebih berdampak pada masyarakat Kondang Jaya. Tapi kira-kira yang akan Bapak persiapkan atau untuk mengatasi setidaknya mengurangi Pak dampak dari corona itu jika Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, kira-kira apa saja nih Pak? Ya mungkin sekarang sudah ada sebenarnya dari pemerintah pusat ada solusi untuk bagaimana mengatasi dari efek masyarakat yang kena dampak itu, seperti bantuan-bantuan sosial, ada juga UMKM. Nah mudah-mudahan semua itu akan kami alokasikan dan kami sampaikan supaya terserap semua ke masyarakat yang berhak, yang kena dampak itu. Betul. Seperti itu. Nah, sepertinya tidak gampang ya Pak untuk menyelesaikan tugas-tugas Bapak nanti, dan pastinya Bapak dalam hal ini tidak bekerja sendiri ya Pak ya. Dari awal pencalonan bahkan pada saat sekarang menuju ke pemilihan, pastinya Bapak tidak hanya berdiri sendiri. Betul. Ada pihak-pihak, mungkin ada relawan-relawan yang dalam hal ini turut mendukung juga terhadap proses kerja Bapak. Ini kira-kira pihak-pihak mana saja atau mungkin ada relawan-relawan mana saja yang sudah mendukung Bapak sejauh ini? Kalau dukungan dari relawan kami kebetulan ada namanya relawan PAS. PAS itu pendukung Agus Soleh. Pendukung Agus Soleh. Oke, selain terus ada PAS juga Bagus. Ada Bagus. Apalagi tuh Bagus? Beraya Agus Soleh. Oke. Iya. Terus Bedas. Ada Bedas juga. Bedas itu bersama dukung Agus Soleh. Itu relawan-relawan itu. Waduh. Ya Allah mudah-mudahan semangat untuk itu. Oke. Untuk dukungannya terhadap kami. Oke. Waduh, sepertinya ini udah siap baik dengan pendukungnya, bahkan Bapaknya sendiri lebih semangat lagi ya Pak ya. Semangat, insya Allah Dan yang semangat. paling penting sepertinya dukungan dari pihak keluarga besar ya Pak ya. Iya. Nah, jadi habis ini nanti kita akan memanggilkan atau menghadirkan keluarga kecil namun bahagia, keluarga sejahtera dari Bapak Agus. Ada istri tercinta dan juga ada 2 orang anak beliau ya. Kita akan coba panggilkan saja ya, biar semua warga masyarakat desa Kondang Jaya dan juga sahabat dari Jet News bisa lebih mengetahui lagi. Boleh Pak kita panggilkan ya? Boleh. Baik, kita akan panggilkan saja. Ini dia. Langsung. Aduh, cantik ya. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu Dewi Sartika betul ya? Iya. Ini kalau anak-anaknya tidak ikut bareng Ibu ya? Ada. Oh ada. Nanti nyusul ya Bu ya? Ini Ibu tahu kalau Bapak mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Bu? Tahu. Tahu dan Ibu mendukung? Mendukung banget ya, dan siap menjadi Ibu kepala desa ya. Waduh. Tapi kalau bicara banget mendukung, sejauh mana nih dukungannya Bu? Selain doa ya Bu ya, sejauh mana nih Ibu dukungnya nih? Saya akan terus mendampingi kami Kemanapun Bapak pergi ya Bu ya. turun ke lapangan lah insya Allah. Turun ke lapangan ya. Oke.
Nah kalau berbicara untuk masalah dukungan dari tetangga juga mungkin ada langsung ibu mendukung, ayo dong ibu jadi ibu kepala desa dong, atau seperti apa nih bu? Antusias warganya. Dukungan warga, tetangga-tetangga ini seperti apa ke ibu nih? Ya, alhamdulillah sih. Benar-benar mendukung. Aha. Dan menginginkan ibu menjadi Ya, kepala desa ya? Ya, begitu. Oke, anak-anak juga mendukung bu? Mendukung. Ya. Iya, ini luar biasa Pak. Ada istilah mengatakan di mana ada orang hebat, di sampingnya pasti ada wanita yang hebat juga nih insya Allah. Ini menanggapi dukungan dari istri tercinta seperti apa nih Pak? Saya merasa puas dan merasa Puas. bangga. Alhamdulillah istri, anak semua mendukung. Mhm. Bahkan memang betul yang ibu katakan, mendukung untuk siap dimanapun. Baik saya di rumah ataupun di luar. Seperti sekarang, alhamdulillah ibu bisa terjun ke masyarakat, Betul. dalam majelis taklim. Aha. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi dengan ibu-ibu tokoh agama, Betul. ustazah, semuanya alhamdulillah seperti itu. Dan ibu siap terjun dan mengikuti acara ibu-ibu di masyarakat. Wah. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ini sebenarnya hebat tapi tidak gampang ya Bu. Karena kan berbeda pada saat ibu sebelum menjadi ibu kepala desa dan nanti setelah menjadi ibu kepala desa. Waktu akan lebih tersita ya Bu ya, kebersamaan bersama keluarga. Tapi insya Allah siap ya Bapak sama Ibu. Waduh, ini kalau dibilang Bapak mungkin ada yang mau diucapkan sama Ibu untuk ucapan terima kasih secara pribadi ke Ibu nih. Iya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan, dukungan, doa dari ibu. Iya. Aduh, Ibu terlihat terharu. Tapi ini perjuangan belum berakhir ya, Bu ya. Ini kita masih lama menuju ke proses pemilihan nantinya ya. Kita doakan yang terbaik dan biar diperkenalkan juga boleh. Mana anaknya Ibu? Boleh dipanggil saja di sini biar kita mengetahui juga, mengenal juga ya, Bapak ya. Ini dia ada si ganteng, kita boleh diperkenalkan satu persatu nih namanya. Yang ini siapa jagoan kita nih? Ini namanya siapa? Muazzam. Muazzam, kata Muazzam ya sayang ya. Iya. Panggilannya Azam ya. Iya. Oke, nah kalau yang cantik ini satu lagi siapa nih? Namanya Husna Aini. Husna, panggilannya Husna ya. Panggilannya Aini. Oh, panggilannya Aini. Ini kalau boleh sedikit aja nih. Aini aja deh ya, mewakili adiknya Azam nih. Gimana nih, setuju nggak nih ayahnya menjadi kepala desa nih? Setuju. Setuju, kenapa setuju? Kenapa setuju? Ya karena kan tujuan Bapak itu untuk menyejahterakan rakyat yang Aha. untuk mengayomi masyarakat. Ya, Betul. jadi saya setuju juga aja. Tapi nanti terganggu loh, waktu kebersamaannya berkurang. Bapaknya jadi milik warga setempat nih, bukan hanya milik Aini, nggak apa-apa. Pasti bisa Membagi waktu. ya. Dan harus bisa ya. Dan harus bisa. Ajam setuju bapaknya jadi kepala desa? Setuju. Oke. Nah baik, itu tadi kita melihat luar biasa, keluarga kecil namun bahagia. Dan nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan bakal calon kepala desa dari desa Kondang Jaya, yaitu Bapak Agus. Namun jangan kemana-mana, tetap masih dalam acara Pojok Jet News. Kembali masih dalam acara Pojok Jet News dan kita masih bersama narasumber kita sekaligus calon kepala desa dari desa Kondang Jaya, Pak Agus. Boleh lanjut ya, kita ngobrol lagi ya. Setelah tadi kita menghadirkan keluarga sejahteranya, ya, ada istri Bapak luar biasa dan juga anak ternyata mendukung ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah sekarang berbicaranya lebih, nggak apa-apa ya, lebih terkait lagi dengan kepemerintahan ya Pak ya. Nah berbicara masalah program-program nih Pak, ini menurut Bapak kalau lagi-lagi kita bercermin atau bahkan menilai ya, kira-kira bidang-bidang atau bahkan program-program yang sudah ada saat ini, menurut Bapak ini kira-kira yang kurang atau bahkan yang seperti apa nih menurut Bapak nih penilaiannya ini? Semua program yang sudah ada sebenarnya sudah bagus. Cuman kami bertekad untuk meningkatkan yang tidak bagus menjadi bagus, yang sudah bagus untuk lebih bagus lagi. Karena itulah yang diharapkan dari masyarakat. Iya, karena berbicara masalah perubahan. Nah, kan terkadang pergantian kepengurusan itu ingin ada sesuatu yang berbeda, Pak. Rakyat mungkin ingin ada perubahan. Mungkin dalam hal ini perubahan apa yang nanti Bapak siapkan, yang jelas-jelas nanti akan dilihat oleh masyarakat. Mungkin lebih spesifik dari apanya nih Pak? Mungkin dari perbaikan infrastrukturnya, atau mungkin dari pendidikan, atau bahkan tadi dari perekonomiannya sendiri, itu sudah disiapkan atau menurut Bapak seperti apa nih?
Kalau infrastruktur ataupun ekonomi sebenarnya sudah baku ya, ada aturan dari sananya. Betul. Kami hanya menjalankan dan berusaha yang terbaik. Yang kami tekankan di sini, kami berusaha dari segi komunikasi. Oke. Dari masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi sampai tingkat ke kepala desa, kita komunikasi supaya kita transparan dan harmonis. Oke. Karena kalau saya lihat sementara selama ini ada miskomunikasi yang barangkali dari masyarakat menginginkan ini, ternyata pemerintah tidak mengerti atau tidak menerima apa yang Diinginkan itu. betul. Ya, karena tidak nyampe barangkali aspirasi rakyat itu. Yaitu saya ingin menciptakan situasi komunikasi yang transparan dan komunikatif kita. Tapi yang pasti perubahan itu pasti ada ya Pak? Mudah-mudahan nanti ada. Dan ke arah yang lebih baik pastinya ya. betul, ya. Nah, tapi kalau lebih spesifik lagi saya bertanya, mungkin Bapak juga sudah menyiapkan program lah ya Pak ya. Sekitar segitu banyaknya program, tapi kalau seperti memang pada saat itu nanti Bapak terpilih menjadi kepala desa, kira-kira yang paling diutamakan dan yang paling dibutuhkan oleh warga masyarakat, program apa yang nanti bakal Bapak pada saat terpilih langsung Bapak terapkan? Ini kira-kira apa nih Pak? Lebih ke apa dulu? Yang pertama akan saya lanjutkan program kemarin yang sifatnya urgent, yang sudah ada pengajuan dari masyarakat, sudah ada di situ RPTJM-nya. Nanti akan kami lakukan sambil berjalan, kita mengadakan musyawarah bersama stakeholdernya dari tingkat RT sampai pimpinan atau organisasi yang ada, lembaga-lembaga. Kami akan susun rencana program kedepannya. Kami ambil masukan-masukannya dari stakeholder semuanya, rekan kerja. Ini sepertinya senjata-senjatanya sudah siap diluncurkan ya Pak ya? Mudah-mudahan tinggal siap. jelas-jelas butuh dukungan dari semua warga yang ada, termasuk para relawan-relawan yang ada juga nih Pak. Ini saya penasaran nih, tadi Bapak tadi berbicara tentang ada PAS ya, ada Bagus juga. Ini bisa dihadirkan di sini, kita ingin berkenalan juga. Bisa, boleh. Oke, ada beberapa relawan yang turut mendukung suksesnya atau bahkan nanti untuk mendukung Bapak pada saat pemilihan nanti. Boleh dipanggilkan saja Pak. Oke, nah ini dia, ada beberapa, silakan. Bapak-bapak, salam corona. Iya, ini ada siapa saja nih Pak yang hadir di tengah-tengah kita? Ini Bapak Kasim. Iya, Ini relawan dari PAS. pendukung Agus Soleh. Oh, aduh. Yang satu lagi disebut dari Yang PAS saya juga ini, ya? bukan, ini dari apa? Dari Bagus. Bagus. Baraya Agus Soleh. Ini Pak perlu Hasanuddin. ini sahabat Jetnews harus tahu. Ini sekali lagi ini dari PAS ya, pendukung Agus Soleh, dan juga dari Bagus Baraya Agus Soleh. Waduh. Ini kita ngobrol sedikit boleh ya Pak ya? Karena terkadang kalau kita bertanya sama yang punya hajat mah ya dukungannya bagus-bagus aja. Ini kalau boleh dari Bapak sendiri, dengan Bapak siapa tadi? Bapak Karsim Tunggal. Pak Karsim ya panggilannya. Pak Karsim, sejauh mana nih dukungannya terhadap Bapak Agus Soleh nih? Baik, saya mendukung Bapak Agus Soleh dengan sepenuh hati sampai titik darah penghabisan. Saya mendukung Bapak Agus Soleh. Aduh, luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa Bapak mendukung Agus Soleh? Kenapa ini layak jadi kepala desa? Kenapa nih? Alasannya apa? Ya, alasannya karena Bapak Agus Soleh ini layak sebagai jadi pemimpin Konang Jaya 1 karena beliau sosialnya bagus, ke masyarakatnya juga bagus, berbagai kesehatan pokoknya Pak Agus Soleh mantap. Waduh, Pak Agus Soleh mantap sepertinya ya. Dan kalau dari Bagus sendiri, sejauh mana Pak dukungannya Pak? Dan seberapa yakin Bapak ini bisa menjadi kepala desa nantinya? Sejauh mana Pak dukungannya Pak? Ya, yang alhamdulillah Bapak sangat mendukung ya Pak ya? pokoknya sangat mendukung. Intinya benar kata Bapak Karsim, pokoknya sampai di titik darah penghabisan, sampai hancur. Saya mendukung Bapak Agus Soleh. Menuju Kondang Jaya 1 ya Pak ya? Oh, ada slogannya seperti itu. Tapi kalau alasan pasti berbeda Pak. Mungkin ada kedekatan tersendiri atau bahkan tidak ada ikatan pun. Tapi kenapa Bapak percaya beliau bisa jadi kepala desa? Ini kenapa? Apa orangnya baik, orangnya pintar, atau orangnya seperti apa nih Pak? Orangnya baik, merendah, jujur. Jujur. Jadi Bapak yakin ya? Dan Saya yakin. ingin punya pemimpin yang seperti itu ya Pak? Sangat. Aduh. Ini boleh dong Pak kita yakinkan ya untuk sahabat Jetnews dan juga untuk warga masyarakat Desa Kondang Jaya. Sekali lagi Bapak boleh ngasih tahu ke mereka kenapa harus memilih Bapak Agus Soleh. Kita dari Bapak dulu boleh sekali lagi Pak. Terima kasih. Ya, Pak Kasim ya.
Baik, saya mendukung Bapak Agus Soleh dengan sepenuh hati sampai titik darah penghabisan. Diajak warga masyarakatnya untuk memilih Bapak Agus nanti, Pak. Kepada warga masyarakat khususnya Kondang Jaya, tetap ayo kita sama-sama dukung Bapak Agus Soleh agar menjadi Kondang Jaya 1. Insya Allah beliau amanah, jujur, dan setia kepada masyarakat Kondang Jaya 1. Coba mau menambahkan, Pak? Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sep di hati Bapak Agus Soleh biar menjadi Kondang Jaya 1, Kepala Desa Kondang Jaya. Oke, jangan kemana-mana, Pak. Kita ingin mendengarkan justru malah pesannya nih dari Bapak sendiri selaku calonnya ya. Ini kira-kira di sini anggap saja di hadapan Bapak ada ribuan warga masyarakat khususnya Desa Kondang Jaya. Apa yang mau Bapak sampaikan? Silakan. Boleh Bapak berdiri, boleh? Biar lebih semangat lagi kali ya. Silakan, Pak. Saya Agus Soleh bersama relawan-relawan, mari semua warga Desa Kondang Jaya dukung dan support terhadap kami. Kami siap untuk menjadi Kepala Desa Kondang Jaya. Kita akan berusaha sebagai pemimpin yang amanah, yang jujur, dengan menjalankan roda pemerintahan secara transparan kepada masyarakat. Mohon doa dan dukungannya kepada masyarakat Kondang Jaya untuk terwujudnya cita-cita saya sebagai Kepala Desa Kondang Jaya. Amin. Bapak Agus Soleh menuju Kondang Jaya 1. Luar biasa. Ya, baik Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan dan juga rekan-rekan dukung semuanya dan rekan-rekan harapkan bisa tercapai. Amin. Ya, nanti di bulan Maret ya, tepatnya tanggal berapa Pak? Tanggal 21 insya Allah. Tanggal 21 Maret 2021 akan menjadi saksi siapakah yang nanti keluar menjadi Kondang Jaya 1 di pemilihan kepala desa. Pak Agus Soleh. Pasti. Pak Agus Pasti, Soleh. ya. Ya, jadi untuk Anda semua silakan dukung semua kandidat yang ada. Saya tidak harus menyebutkan siapa mereka, tapi yang pasti pilih yang terbaik menjadi yang terbaik. Yang pastinya untuk seluruh warga masyarakat Kondang Jaya Kecamatan Karawang Timur, betul ya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jangan lupa nanti untuk memilih siapa yang menjadi pemilihan Anda yang layak menjadi Kepala Desa Kondang Jaya 2021-2025. Untuk itu Bapak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi sukses ya Pak ya. Amin. Amin. Ya, itu tadi sahabat Jet News, kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu narasumber sekaligus calon Kepala Desa Kondang Jaya 2021-2025. Saya Zia Arifin, tetap dalam acara Pojok Jet News. Sampai jumpa.
Kondang Jaya sebagai PSM juga beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menolong seseorang yang membutuhkan tenaga. Itu jadi kami sebagai pendukung Pak Agus Soleh yakin dan percaya insya Allah Pak Agus Soleh menjadi Kondang Jaya 1.